Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 50. Demikian pintu itu terbuka, maka Ki Tumenggung pun meloncat keluar dengan ujung tombak yang merunduk. Sekilas Ki Tumenggung melihat 2 ekor kuda terikat di halaman. Dengan lantang ia pun berkata, "Jadi kau memang tidak sendiri, Paksi?" Paksi terkejut. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Ki Tumenggung itu sudah menyerangnya. Paksi yang belum sempat bangkit itu justru berguling sehingga ujung tombak Ki Tumenggung tidak menghunjam ke jantungnya. Dengan cepat Paksi pun meloncat bangkit. Sementara itu ujung tombak Ki Tumenggung telah mematuk tubuhnya lagi. Paksi menangkis serangan itu dengan tongkat kayunya. Kemudian sambil berloncatan mundur, Paksi berdesis. "Ayah, ayah. Anak durhaka. Berapa kali kau telah menghancurkan nama baikku? Sekarang kau telah mengkhianati aku lagi. Karena itu, maka tidak ada hukuman yang paling pantas bagimu selain membunuhmu." "Ayah, aku Paksi, ayah. Kenapa ayah akan membunuhku? Kau datang dengan siapa, Paksi? Kenapa kau telah mengkhianatiku? Apa yang aku lakukan?" Ki Tumenggung tidak segera menjawab. Tetapi ujung tombaknya menyambar ke arah lambung. Hampir saja lambung Paksi terkoyak, namun untunglah bahwa Paksi dengan tangkas meloncat ke samping. Ketika ujung tombak itu berputar mendatar menyambar ke arah perutnya, Paksi menangkisnya dengan tongkatnya. Sebuah benturan yang keras terjadi. Hampir saja tombak Ki Tumenggung terlepas dari tangannya. Namun dengan cepat ia berhasil memperbaikinya. "Ayah, aku datang dengan saudara seperguruanku. Ia ingin ikut bermalam di rumah ini semalam." "Siapa saudara seperguruanmu itu?" "Pangeran Benawa." Kata-kataku lagi. "Pangeran Benawa? Kau gila, Paksi. Di mana pangeran itu sekarang?" "Ia baru pergi ke Pakiwan sebentar, ayah." "Persetan dengan Pangeran Benawa," geram Ki Tumenggung. "Aku tidak dapat memaafkanmu kali ini, Paksi. Jika kau tidak dihentikan sekarang, maka pada suatu saat kaulah yang akan membunuhku. Setidak-tidaknya kau akan menjadi sebab kematianku." "Aku tidak tahu apa yang ayah maksudkan." Ki Tumenggung tidak menjawab lagi. Tetapi serangan-serangannya datang semakin cepat. Namun Paksi telah mematangkan ilmunya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia berhasil menghindari dan menangkis serangan-serangan itu. Bahkan demikian besar tenaganya, sehingga pada setiap benturan, terasa tangan Ki Tumenggung menjadi panas. Tetapi serangan-serangan Ki Tumenggung datang mengalir seperti banjir. Tidak henti-hentinya. Ketika Nyi Tumenggung kemudian keluar dari pintu peringgitan dan melihat Ki Tumenggung menyerang Paksi dengan tombak pendek, maka tahulah Nyi Tumenggung bahwa Ki Tumenggung bersungguh-sungguh. Kecemasan yang sudah lama membayang itu pun kini telah ternyata. Ki Tumenggung memang berusaha untuk menyingkirkan Paksi. Jika sebelumnya ia masih mencari cara yang terselubung, maka kini Ki Tumenggung tidak lagi menyembunyikan niatnya itu. "Ki Tumenggung!" Nyi Tumenggung hampir berteriak. "Apa yang kau lakukan? Iblis kecil ini telah mengkhianati aku. Dengan sengaja ia ingin menyuruhkan aku ke dalam bencana. Apa yang dilakukannya?" Ki Tumenggung meloncat sambil menjulurkan tombaknya. Sementara itu Paksi menghindarinya. "Kakang, berhentilah. Aku akan membunuhnya. Kesabaranku telah habis." "Kakang, kali ini masalahnya bukan lagi kepatuhan seorang anak kepada ayahnya. Tetapi persoalannya sudah menyangkut keselamatan bahkan mati dan hidupku. Jadi kau beratkan Harya Wisaka daripada anakmu? Bukan hanya Harya Wisaka, tetapi keselamatanku sendiri. Aku dan seisi rumah ini. Termasuk kau dan anak-anakmu yang lain, yang masih memerlukan perlindungan ayahnya dan kasih sayang ibunya." Tiba-tiba saja Paksi bertanya. "Kenapa dengan ayah, ibu dan adik-adikku? Jika ada yang mengancam mereka, aku justru akan dapat membantu ayah melindungi mereka. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau harus mati dan Pangeran Benawa pun akan mati di halaman belakang rumah ini. Harya Wisaka sendiri akan membunuhnya." Dalam pada itu, di halaman belakang rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, Pangeran Benawa memang sudah tidak bersembunyi lagi. Apalagi ketika kemudian Harya Wisaka itu berkata sambil memandang ke kegelapan. "Jangan bersembunyi seperti seorang pencuri.
Keluarlah dan kita akan berhadapan sebagai laki-laki. Pangeran Benawa pun kemudian telah bangkit berdiri dan melangkah mendekati Haryawisaka. Aku, Paman. Aku tidak mengira kalau Paman ada di sini. Kau tidak usah berbohong. Kita sudah berhadapan sekarang. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang ingin bermalam di sini bersama Paksi. Tetapi terasa sesuatu agak mencurigakan di sini. Karena itu, maka aku telah bersembunyi di halaman belakang untuk mengetahui apa yang telah membuat aku menjadi curiga. Cukup. Sudah aku katakan, kau tidak perlu berpura-pura atau mengarang cerita apapun. Bersiaplah. Aku akan membunuhmu, sementara Ki Tumenggung Sarpa Biwada akan menyelesaikan anaknya yang telah mengkhianatinya. Apakah Ki Tumenggung sampai hati untuk melakukannya? Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ki Tumenggung. Apakah ia akan membunuh anak laki-lakinya atau akan memasungnya seumur hidupnya? Tetapi sudah tentu Ki Tumenggung tidak ingin ditangkap karena menyembunyikan aku di rumahnya. Seandainya Paksi dipasung seumur hidupnya atau dibunuh sekalipun, bukankah aku akan dapat bercerita kepada ayahanda, bahwa Ki Tumenggung Sarpa Biwada telah menyembunyikan Paman Haryawisaka yang melarikan diri dari penjara? Kau tidak akan pernah dapat melaporkannya. Kenapa? Kau akan mati di sini. Jangan begitu, Paman. Apakah Paman sampai hati untuk membunuhku? Kau memang harus mati, Benawa. Aku tidak ingin kau membawa kabar kepada banyak orang bahwa aku bersembunyi di sini. Bagiku sendiri tidak akan ada soal, karena malam ini aku dapat melarikan diri dan bersembunyi di tempat lain. Tetapi aku tidak dapat membiarkan Ki Tumenggung Sarpa Biwada mengalami bencana karena aku. Sikap Paman sangat terpuji. Tetapi juga sangat tercela. Paman ingin menyelamatkan seseorang tetapi dengan mengorbankan orang lain. Apakah arti penyelamatan itu? Aku harus menyelamatkan orang yang telah berusaha menolongku. Jika hal itu tidak berhasil, sama sekali tidak mempengaruhi maksud baiknya. Sedangkan kau sama sekali tidak bersikap bersahabat. Kau memusuhiku dan ayahmu sudah memenjarakan aku. Siapa yang memusuhi Paman? Pamanlah yang memusuhi aku, dan bahkan telah memburu aku kemana aku pergi, meskipun yang Paman buru adalah cincin ini. Tetapi seandainya di Pajang tidak ada cincin ini pun Paman tentu akan memburuku. Untuk apa aku memburumu jika kau tidak mengenakan cincin itu? Maksud Paman untuk menguasai cincin ini hanyalah pengejawantahan dari nafsu Paman untuk menguasai lahir. Tanpa cincin ini pun Paman tetap berniat merebut tahta Pajang dari ayahanda. Cukup. Kau masih terlalu kanak-kanak untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang aku lakukan. Pangeran Benawa menggeleng. Katanya, bukan hanya aku dan anak-anak muda sebayaku atau yang lebih muda lagi daripada aku yang dapat mengerti apa yang Paman lakukan, karena yang Paman lakukan tidak lebih dan tidak kurang dari sebuah pemberontakan. Aku akan membuatmu diam untuk selama-lamanya. Tetapi tentu aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban, Paman. Aku pun tidak rela jika cincin kerajaan ini jatuh ke tangan Paman. Kau tidak akan dapat lari. Lari? Untuk apa aku lari? Bukankah aku mampu mengimbangi kemampuan Paman? Kau memang pemimpi. Jika di alas jabung aku dapat tertangkap, itu sama sekali bukan karena ilmumu lebih tinggi dari ilmuku. Tetapi saat itu, kau dengan licik mengajak Sutawijaya dan Paksi, anak Sarpa Biwada untuk menangkapku. Kenapa saat itu Paman menyerah begitu saja tanpa perlawanan yang berarti terhadap kami bertiga? Aku sama sekali tidak takut ditangkap, karena seperti yang kau lihat, aku dengan mudah melepaskan diri. Jika Paman sekali lagi tertangkap, maka Paman akan disimpan di tempat yang lebih kokoh, dijaga oleh prajurit yang jumlahnya berlipat serta beberapa senapati pilihan yang tidak mungkin dapat dibujuk atau diperalat oleh apapun. Haryawisaka tertawa. Katanya, di seluruh Pajang tidak ada tempat yang dapat memenjarakan aku. Aku dapat keluar lewat lubang sebesar ujung duri. Tetapi Pangeran Benawa tertawa. Katanya, kau memang suka berkelakar, Paman. Jika Paman memang merasa mampu menembus dinding tempat Paman ditahan di lingkungan Istana Pajang, kenapa Paman masih harus bersembunyi? Sudah aku katakan, jangan menyesali sikapku. Tetapi yang penting aku ingin bertanya kepadamu Benawa, jika kematian itu datang menjemputmu malam ini, pesan apa yang ingin kau sampaikan kepada ayahandamu,
Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang tamak itu? Paman tidak usah menyibukkan diri dengan pesan-pesanku. Biarlah aku sendiri yang menyampaikannya kepada ayahanda, bahwa aku telah berhasil menangkap kembali Harya Wisaka yang melarikan diri dari bilik tahanannya. Wajah Harya Wisaka menjadi merah. Dengan nada keras ia berkata, Pangeran Benawa, sebenarnya aku tidak ingin bertengkar dengan kanak-kanak. Tetapi dalam keadaan seperti ini, aku tidak dapat berbuat lain dari membunuhmu. Ada atau tidak ada cincin di jari-jarimu? Jika cincin itu ternyata ada di jari-jarimu adalah satu kebetulan, karena aku akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Kau tidak dapat berbicara tentang keberadaanku di sini kepada siapapun, sementara aku tidak perlu lagi memburu cincin itu kemana-mana. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, Paman. Aku tidak mau mati sekarang. Jika Paman memaksa untuk membunuhku, maka aku pun dapat berbuat seperti itu. Karena kita mempunyai kemungkinan yang sama, membunuh atau dibunuh. Kecuali jika Paman bersedia berbaik hati menyerah untuk kembali ke bilik tahanan. Cukup. Bersiaplah untuk mati, Benawa. Pangeran Benawa surut selangkah. Ia melihat Harya Wisaka sudah bersiap menyerangnya. Sebenarnya lah, sesaat kemudian, Harya Wisaka itu pun telah meloncat menyerang. Sementara itu, Pangeran Benawa yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan pun telah menghindari serangan itu. Namun agaknya Harya Wisaka benar-benar tidak menahan diri lagi. Dengan garangnya ia menyerang dan menyerang terus. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu dengan membunuh Pangeran Benawa. Kemudian menguburkan mayatnya di kebun belakang rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada itu. Tetapi Pangeran Benawa pun telah meningkatkan ilmunya pula. Dengan demikian, maka pertahanannya pun menjadi semakin rapat, sehingga serangan-serangan Harya Wisaka tidak mampu menembusnya. Dengan demikian, maka pertempuran di belakang rumah Ki Tumenggung itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka. Namun ternyata tidak mudah bagi Harya Wisaka untuk membunuh Pangeran Benawa. Sebaliknya, tidak mudah pula bagi Pangeran Benawa untuk menangkap kembali Harya Wisaka tanpa bantuan orang lain. Apalagi kebun yang luas dan ditumbuhi dengan pohon-pohon yang besar, tanaman-tanaman perdu dan beberapa rumpun empon-empon yang sengaja ditanam oleh Nyi Tumenggung sebagai bahan untuk membuat ramuan jamu, sehingga kesannya kebun belakang itu menjadi rimbun. Di gelap malam, pepohonan yang besar, tanaman perdu dan rumpun empon-empon itu dapat menjadi perisai bagi keduanya yang sedang terdesak. Namun ternyata bahwa Pangeran Benawa memiliki ilmu yang sangat tinggi. Harya Wisaka yang meyakini kemampuannya itu pun mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan Pangeran Benawa yang datang seperti prahara. Dalam pada itu, di halaman depan, Ki Tumenggung Sarpabiwada mengerahkan segenap kemampuannya untuk membunuh Paksi. Namun Paksi yang sudah ditempa itu pun tidak dapat dengan mudah dibunuhnya. Sementara itu, Paksi sendiri masih mengekang dirinya. Ia lebih banyak menangkis, menghindar dan berloncatan mengambil jarak daripada melawan, apalagi menyerang. Ayah. Kenapa ayah ingin benar-benar membunuhku? Paksi hampir berteriak. Keributan itu telah membuat kedua orang adik Paksi pun menjadi kebingungan. Mereka terbangun dan dengan tergesa-gesa keluar dari bilik mereka dan bahkan langsung keluar ke peringgitan. Sementara itu, Nyi Tumenggung masih berusaha untuk melerai mereka. Dengan lantang ia pun memanggil. Kakang. Kakang Tumenggung. Kenapa Kakang benar-benar ingin membunuh Paksi? Anak durhaka. Anak ini akan membawa bencana bagi seluruh keluarga. Kakang takut melihat bayangan sendiri. Lihat, Paksi tidak melawan. Tetapi ia tidak ingin mati. Tetapi Ki Tumenggung tidak menghiraukannya. Ia masih saja memburu Paksi, memutar tombaknya dan mengayunkannya menebas ke arah perut. Kemudian menjulurkannya mematuk ke arah dada. Namun Paksi benar-benar tangkas. Kadang-kadang ia berloncatan menghindar. Namun jika terpaksa Paksi menangkis serangan-serangan itu dengan tongkatnya. Ibu, adik perempuan Paksi pun berlari memeluk ibunya. Ayah, teriak adik laki-laki Paksi. Apa yang telah terjadi? Tetapi ayahnya tidak menjawab. Serangan-serangannya datang semakin cepat. Namun serangan-serangan itu tidak pernah berhasil menyentuh tubuh Paksi. Adik laki-laki Paksi itu pun kemudian berlari menghambur mendekati arena sambil berteriak. Ayah, Kakang Paksi. Minggirlah, teriak ayahnya.
Aku harus membunuh kakakmu yang durhaka ini. Kenapa? Bertanya adik laki-laki Paksi. Minggir. Kau akan tahu kemudian, kenapa Paksi harus mati. Adik laki-laki Paksi itu memang melangkah surut. Sementara adik perempuannya masih saja memeluk ibunya. Paksi masih saja berloncatan menghindar serta sekali-sekali menangkis dan membenturkan tongkatnya. Tetapi Paksi masih belum membalas menyerang. Meskipun Paksi masih belum membalas menyerang, tetapi Ki Tumenggung sudah mulai menjadi cemas. Benturan-benturan senjata yang terjadi telah mengisyaratkan kepada Ki Tumenggung bahwa Paksi memiliki tenaga yang sangat besar, di samping kemampuan olah kanuraganya yang tinggi, yang telah ditunjukkannya ketika Paksi mengalahkan Ki Semburuwangi. Kecemasan Ki Tumenggung itu ternyata mulai mempengaruhi tata geraknya. Unsur-unsur geraknya mulai kehilangan watak. Tombak pendeknya tidak lagi berbahaya seperti sebelumnya. Namun justru karena itu, maka Ki Tumenggung nampak menjadi semakin garang. Serangan-serangannya nampaknya menjadi semakin keras. Tetapi semakin tidak terarah. Sebenarnya Paksi mempunyai kesempatan semakin besar untuk membalas menyerang menembus pertahanan ayahnya yang sudah goyah. Tetapi Paksi tidak melakukannya. Ia masih tetap bertahan. Menghindar dan sekali-sekali menangkis dan membenturkan tongkatnya. Sementara itu, pertempuran yang terjadi di halaman belakang rumah Ki Tumenggung pun menjadi semakin sengit. Harya Wisaka telah mengerahkan kemampuannya untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ketika Harya Wisaka mulai terdesak, maka ia telah mengeterapkan ilmunya yang mendebarkan. Telapak tangannya seakan-akan telah membara. Dengan menelakupkan telapak tangannya, maka asap tipis yang kemerah-merahan telah mengepul dari telapak tangannya itu. Tetapi telapak tangannya yang membara itu sama sekali tidak membantunya. Dengan tangkas Pangeran Benawa berloncatan menghindari sentuhan telapak tangannya. Bahkan sekali-sekali serangan Pangeran Benawa justru telah mengenai tubuhnya. Dalam puncak kemarahannya, maka Harya Wisaka pun telah menarik pedangnya. Ketika pedang itu berputar sehingga membayangkan kabut tipis di seputarnya, Pangeran Benawa meloncat surut. Kau akan mati, Benawa. Kau tidak bersenjata sekarang. Pangeran Benawa termangu-mangu sejenak. Ia menyadari betapa tingginya ilmu pedang Harya Wisaka. Tetapi di malam hari, tidak ada cahaya matahari yang memantul dari pedang itu, sehingga Pangeran Benawa menduga bahwa pedang itu tidak akan dapat menyilaukan matanya. Namun ternyata dugaan Pangeran Benawa itu keliru. Pedang itu semakin lama menjadi semakin berkilau. Pantulan cahaya lampu di kejauhan dan pantulan kilatan bintang-bintang di langit, bagaikan menjadi berlipat ganda sehingga Pangeran Benawa menjadi silau karenanya. Kau tidak dapat melihat arah gerak pedang pusakaku, Benawa. Sebentar lagi pedangku akan membuat lingkaran di lehermu. Pangeran Benawa memang menjadi silau. Meskipun demikian bukan berarti bahwa Pangeran Benawa tidak dapat melihat sama sekali gerak pedang Harya Wisaka. Dibantu oleh ilmunya Sapta Panggraita, maka Pangeran Benawa tidak menemui kesulitan untuk mengamati gerak pedang Harya Wisaka. Meskipun demikian, Pangeran Benawa memerlukan senjata untuk melawan pedang Harya Wisaka. Meskipun Pangeran Benawa tidak membawa tombak pendeknya, namun ia telah mengenakan lembaran kulit yang melingkari pergelangan tangannya. Sementara itu, kedua tangannya telah menggenggam sepasang pisau belatinya. Harya Wisaka tertawa pendek sambil berkata, "Apa artinya sepasang pisau belatimu itu, Benawa?" "Sama seperti arti pedang itu di tangan paman," jawab Pangeran Benawa. "Omong kosong," geram Harya Wisaka. "Pedangku adalah pedang pusaka yang memiliki banyak kelebihan dari kebanyakan pedang. Demikian pula kedua pisau belatiku ini, paman." "Apa kelebihan pisau dapurmu itu?" Pangeran Benawa justru tertawa. Katanya, "Jika paman memang kebal, coba jangan hindari tajam pisau-pisau dapurku ini." "Persetan dengan igauanmu," geram Harya Wisaka sambil meloncat menyerang. Pangeran Benawa yang meskipun silau itu tahu pasti arah pedang Harya Wisaka. Karena itu, maka ia pun dengan sigapnya menghindarinya. Dengan cepat Harya Wisaka memutar pedangnya. Kilatan cahaya yang memantul pada daun pedang itu, maka agak merepotkan Pangeran Benawa. Tetapi ilmunya Sapta Panggraita seakan-akan telah memberinya petunjuk arah ayunan pedang Harya Wisaka. Karena itu, maka dengan tangkasnya Pangeran Benawa menangkis serangan pedang Harya Wisaka itu. Justru Harya Wisakalah yang terkejut.
Ia mengira bahwa pedangnya akan berhasil menyentuh tubuh Pangeran Benawa yang silau itu. Mungkin Pangeran Benawa berusaha untuk menangkis atau menghindar. Tetapi tentu tidak akan berhasil sepenuhnya, sehingga serangannya itu tentu akan dapat mengenai sasaran meskipun tidak tepat seperti yang dimaksudkan. Ternyata sebuah benturan telah terjadi. Harya Wisaka yang tidak menduga bahwa Pangeran Benawa berhasil menangkis serangannya dengan tepat, justru hampir saja kehilangan senjata dalam benturan yang tidak diduganya itu. Namun dengan cepat Harya Wisaka meloncat surut untuk memperbaiki genggaman pedangnya. Pangeran Benawa tidak segera memburunya. Apalagi ketika Harya Wisaka memutar pedangnya di seputar tubuhnya, sehingga tubuh itu seolah-olah dilingkari oleh kabut yang berwarna keputih-putihan, dan bahkan kemudian kilatan-kilatan pantulan cahaya lampu di belakang rumah Kitumenggung Sarpa Biwada, serta kedipan cahaya bintang di langit, bagaikan menghiasi lingkaran kabut itu. Pangeran Benawa sejenak justru terpesona oleh wujud yang memancar dari ilmu serta kelebihan pedang Harya Wisaka. Namun tiba-tiba Harya Wisaka telah meloncat menyerangnya pula. Namun dengan kecepatan yang tinggi. Pangeran Benawa berhasil menghindarinya. Tetapi Harya Wisaka tidak menghentikan serangannya. Pedangnya itu pun terjulur lurus mengarah ke dada. Tetapi dengan tangkasnya Pangeran Benawa menepis ujung pedang itu. Dan bahkan ujung belatinya yang sebuah lagi dengan cepat menggapai tubuh Harya Wisaka. Harya Wisaka meloncat surut. Terasa pundaknya disengat ujung belati Pangeran Benawa. Tidak terlalu dalam. Tetapi luka itu telah menitikkan darah. Harya Wisaka menggeram. Kemarahannya semakin membakar jantungnya. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Pundaknya telah terluka. Ketika kemudian Pangeran Benawa yang meloncat menyerang, maka Harya Wisaka pun menjadi terdesak. Kilatan-kilatan pedangnya yang menyilaukan tidak mampu menghambat serangan-serangan Pangeran Benawa itu. Harya Wisaka pun kemudian telah dijerat ke dalam kesulitan. Ia merasa tidak akan mungkin dapat mengalahkan, apalagi membunuh Pangeran Benawa. Bahkan Harya Wisaka pun yakin bahwa di dalam diri Pangeran Benawa tersimpan beberapa kelebihan yang lain dari dirinya. Namun Harya Wisaka tidak ingin tertangkap dan ditahan kembali. Karena itu, maka baginya tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri dari halaman belakang rumah Kitumenggung Sarpa Biwada itu. Harya Wisaka tidak lagi menghiraukan harga dirinya sebagai seorang prajurit Linui. Ia bukan kesatria yang memilih mati daripada melarikan diri dari medan. Tidak semua orang yang menyingkir dari arena adalah pengecut, berkata Harya Wisaka di dalam hatinya. Harya Wisaka pun tidak lagi mengingat nasib Kitumenggung Sarpa Biwada yang telah menyembunyikannya. Apakah ia akan ditangkap atau dibunuh oleh Pangeran Benawa? Dalam keadaan yang tersudut, maka Harya Wisaka lebih memikirkan nasibnya sendiri daripada nasib Kitumenggung Sarpa Biwada yang telah membantu menyembunyikannya di rumahnya. Karena itu, maka memanfaatkan kerimbunan halaman belakang rumah Kitumenggung Sarpa Biwada, pohon-pohon buah-buahan serta pohon nyiur yang terdapat di halaman belakang dan gelapnya malam, maka Harya Wisaka dengan beralaskan ilmunya, berusaha melepaskan diri dari tangan Pangeran Benawa. Pangeran Benawa memang terlambat sekejap. Harya Wisaka yang dengan hentakan-hentakan ilmunya menyerang Pangeran Benawa, tiba-tiba saja telah meloncat ke belakang pepohonan. "Paman," panggil Pangeran Benawa sambil memburunya. "Jangan lari. Kita masih akan berunding mengadu kemahiran naik kuda di padang rumput yang luas." Harya Wisaka tidak mendengarkannya. Bayangan-bayangan pun segera lenyap dalam kegelapan. Pangeran Benawa memang berusaha mengejarnya. Tetapi Harya Wisaka itu luput dari tangannya. Pangeran Benawa menjadi sangat kecewa. Ia telah menemukan Harya Wisaka. Tetapi ia telah gagal untuk menangkapnya kembali. Demikian Harya Wisaka hilang dari halaman belakang rumah Kitumenggung serta meloncati dinding halaman turun di halaman rumah sebelah. Pangeran Benawa termangu-mangu sejenak di atas dinding halaman belakang itu. Tetapi ia tidak meloncat turun ke halaman sebelah dan memburu Harya Wisaka, karena usahanya tentu akan sia-sia. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, maka Harya Wisaka dapat berlari sangat cepat, meskipun mungkin Pangeran Benawa dapat pula berlari secepat itu, tetapi di antara pepohonan, rumpun perdu dan gelapnya malam, ia akan sulit untuk dapat menyusulnya. Dengan kemampuan Aji Sapta Pandulu, Pangeran Benawa masih melihat Harya Wisaka menyusup di belakang rimbunnya tanaman perdu di halaman sebelah. Tetapi Pangeran Benawa terpaksa membiarkannya pergi.
Baru beberapa saat kemudian Pangeran Benawa teringat apa yang telah terjadi atas Paksi. Apakah ayahnya akan membunuhnya atau memperlakukannya dengan tindakan-tindakan kekerasan yang lain? Karena itu, maka Pangeran Benawa pun segera meloncat turun dan berlari ke halaman depan, melingkari sudut gandok. Ternyata Paksi masih berusaha untuk melindungi dirinya dari ujung tombak ayahnya yang menyerangnya dengan garangnya. Tetapi serangan-serangannya sudah tidak lagi terarah dengan baik, sehingga tidak lagi membahayakan keselamatan Paksi. Pangeran Benawa pun termangu-mangu menyaksikan pertempuran itu. Paksi masih belum berusaha untuk membalas menyerang. Ia masih saja berloncatan menghindar, menangkis dan sekali-sekali membentur senjata ayahnya. Sementara itu, Ibu Paksi masih berusaha untuk melerainya. Bahkan Ibu Paksi telah turun ke halaman bersama adik perempuan Paksi. Demikian pula adik laki-laki Paksi. Tetapi mereka tidak berani mendekat. Ujung tombak itu Menggum menyambar-nyambar dengan garang. Pangeran Benawa yang kemudian berdiri di halaman itu menjadi ragu-ragu, apakah ia akan mencampuri pertempuran itu. Tetapi ketika ia melihat cara Paksi bertempur, maka Pangeran Benawa memutuskan untuk tidak melibatkan diri. Persoalan yang timbul pada ayah dan anak laki-lakinya itu sebaiknya tidak dicampurinya, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus sehingga membahayakan jiwa Paksi. Pangeran Benawa juga tidak dapat menebak perasaan Paksi seandainya ia turun ke arena pertempuran. Apakah Paksi akan berterima kasih, atau sebaliknya akan menyesalinya sepanjang umurnya? Apalagi jika ayahnya terluka dan mengalami keadaan yang sangat buruk. Cahaya lampu minyak di pendapa nampak redup. Tetapi cahayanya mampu menggapai Pangeran Benawa betapa lemahnya. Ayah Paksi menjadi sangat gelisah. Pangeran Benawa tiba-tiba sudah berada di halaman itu. Bagaimana nasib Harya Wisaka? Pertanyaan itu ternyata sangat mengganggunya. Dalam keadaan yang gawat itu, maka Ki Tumenggung menjadi bingung, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sementara itu ia tidak akan dapat membunuh Paksi sebagaimana diinginkannya. Bagaimanapun ia berusaha. Namun Paksi masih saja mampu menghindarinya. Dalam kebingungan itu, maka Ki Tumenggung pun telah mengambil keputusan yang tidak diduga oleh Paksi, ibunya dan adik-adiknya. Tiba-tiba saja Ki Tumenggung itu pun melarikan diri menuju ke pintu regol halaman. Ayah, ayah. Paksi mencoba memanggilnya. Demikian pula Nyi Tumenggung dan adik-adik Paksi. Tetapi Ki Tumenggung sama sekali tidak berpaling. Pangeran Benawa masih tetap ragu-ragu. Karena itu, ia berdiri saja termangu-mangu. Namun sejenak kemudian halaman itu bagaikan membeku. Paksi berdiri di tempatnya dengan tongkat kayunya. Namun kemudian tangis adik perempuan Paksi pun bagaikan meledak. Beberapa kali ia masih memanggil ayahnya yang melarikan diri masuk ke dalam kegelapan malam. Kenapa hal ini terjadi Paksi? Bertanya ibunya. Aku tidak tahu, Ibu. Tentu bukan satu kebetulan kau pulang malam ini, justru pada saat Harya Wisaka bersembunyi di sini. Paksi menundukkan kepalanya. Sementara itu, Pangeran Benawa pun melangkah mendekat. Pangeran, desis Nyi Tumenggung Sarpa Biwada. Apakah Pangeran datang untuk menangkap Kakang Tumenggung? Tidak, Bibi, jawab Pangeran Benawa. Kami sebenarnya tidak ingin menangkap siapa-siapa. Tetapi karena Harya Wisaka ada di sini, maka aku pun berusaha untuk menangkapnya. Tentu Pangeran sudah mengetahui bahwa Harya Wisaka ada di sini. Semua orang memang sedang mencari Harya Wisaka. Kami pun sedang mencarinya pula. Kami tidak tahu pasti, apakah Paman Harya Wisaka ada di sini. Tetapi Pangeran sudah menduga sebelumnya, setidak-tidaknya curiga, bahwa Harya Wisaka bersembunyi di sini. Ya, Bibi. Sebagaimana kami lihat, ternyata Harya Wisaka memang bersembunyi di sini. Mata Nyi Tumenggung menjadi panas. Tetapi ia berjuang untuk tidak menangis. Anak perempuannya yang sudah menangis itu tentu akan menjadi semakin ketakutan menghadapi keadaan yang tidak dimengertinya. Sementara itu adik laki-laki Paksi pun bertanya. Kenapa Kakang berkelahi dengan ayah? Aku tidak tahu, jawab Paksi. Aku sudah berusaha mencegahnya. Tetapi ayah agaknya menjadi sangat marah kepadaku. Adik laki-laki Paksi itu sudah dapat mempergunakan penalarannya untuk mengurai keadaan. Meskipun agak ragu, adik laki-laki Paksi itu pun bertanya. Apakah peristiwa ini terjadi dalam hubungannya dengan kehadiran Harya Wisaka di sini? Paksi menarik nafas dalam-dalam.
katanya. Sudahlah. Nanti kita bicarakan untuk mencari jalan keluar. Tetapi ayah itu akan pergi kemana? Aku tidak tahu. Adik laki-laki Paksi itu terdiam. Sementara itu, Ibu Paksi pun telah mempersilahkan Pangeran Benawa naik ke pendapa. Bagaimanapun juga, anak-anak masih memerlukan ayahnya, berkata Nyi Tumenggung kemudian. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Apakah ayah tidak akan kembali? Bertanya adik perempuan Paksi. Kita semuanya tidak tahu. Tetapi aku akan berusaha mencarinya. Nyi Tumenggung itu pun kemudian menggeleng sambil berdesis. Kau tidak usah mencari ayahmu, Paksi. Agaknya kau dan Pangeran Benawa berdiri berseberangan dengan ayahmu. Jika ibu menduga demikian, maka ibu tentu tahu kedudukan ayah di mata Kangjeng Sultan di Pajang. Nyi Tumenggung masih bertahan. Betapa jantungnya bergejolak, namun Nyi Tumenggung itu berusaha untuk tidak menangis. Tetapi Nyi Tumenggung itu pun mengangguk kecil. Aku minta maaf, Ibu. Jika akulah yang menyebabkan ayah pergi malam ini. Tetapi aku tidak tahu, seandainya aku tidak pulang malam ini, apakah tidak ada orang lain yang melakukannya. Bagaimanapun juga, nama ayah sudah terlanjur tersangkut dengan langkah-langkah yang dibuat oleh Harya Wisaka. Bagaimanapun juga Nyi Tumenggung bertahan, namun air matanya meleleh juga dari pelupuknya. Bahkan Nyi Tumenggung itu pun kemudian telah terisak. Ibu, adik perempuan Paksi itu pun mengguncang-guncang ibunya. Tetapi adik laki-laki Paksi itu pun kemudian berkata, apakah ayah memang tersangkut dalam gerakan yang dilakukan oleh Harya Wisaka? Paksi memandang ibunya sejenak. Tetapi sebelum ia menjawab, adiknya itu pun berdesis. Satu pertanyaan yang bodoh. Jika ayah tidak tersangkut, maka Harya Wisaka malam ini tentu tidak akan bersembunyi di sini. Paksi mengangguk-angguk kecil. Katanya. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar yang dapat kita tempuh. Adik laki-lakinya memandang ibunya sejenak. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, Nyi Tumenggung pun kemudian berkata. Tetapi bukankah ayahmu tidak berperanan dalam gerakan Harya Wisaka itu? Paksi menggelengkan kepalanya. Katanya. Aku tidak tahu pasti, Ibu. Nyi Tumenggung pun kemudian memandang Pangeran Benawa dengan tajamnya. Dengan nada tinggi serta suara yang bergetar Nyi Tumenggung itu pun berkata. Pangeran, kenapa Pangeran diam saja? Katakan Pangeran, apakah Ki Tumenggung akan dihukum mati jika tertangkap dan diketahui menyembunyikan Harya Wisaka? Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian agak ragu. Bibi, sebenarnya lah aku tidak tahu. Katakan terus terang, Pangeran. Benar, Bibi. Aku tidak tahu. Nyi Tumenggung itu pun masih terisak. Tetapi ia masih bertahan agar tangisnya tidak meledak. Tetapi justru karena itu, dadanya terasa sakit sekali. Namun kemudian Nyi Tumenggung itu pun berkata, silahkan Pangeran, apapun yang akan Pangeran lakukan atas keluarga kami. Tetapi jangan lakukan apa-apa atas anak-anakku ini. Sebelum Pangeran Benawa menjawab, maka Nyi Tumenggung itu pun segera bangun. Dibimbingnya anak perempuannya dan ditariknya pula tangan anak laki-laki sambil berkata, marilah. Kita tidak tahu menahu apa yang telah terjadi. Demikian Nyi Tumenggung dan kedua anaknya masuk ke ruang dalam, maka Paksi pun berkata, peristiwa seperti inilah yang hamba takuti sejak kita berangkat dari Padepokan. Pangeran Benawa menarik nafas panjang. Katanya, aku dapat mengerti, Paksi. Ayah benar-benar akan membunuh hamba. Seharusnya kau tidak terlalu terkejut. Kenapa? Kau sudah pernah mendapat tugas yang tidak masuk akal dari ayahmu. Pada waktu kau menginjak 17 tahun, kau diperintahkannya untuk mencari cincin kerajaan ini. Apakah itu bukan satu rencana pembunuhan? Kemudian rencana ayahmu untuk melemparkan kau ke Padepokan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Paksi menundukkan kepalanya. Dengan suara yang seakan-akan bergetar di dalam dadanya saja itu pun bergumam. Kenapa? Paksi, bukankah waktu itu kau masih belum tahu apa-apa tentang hubungan antara ayahmu dengan Paman Harya Wisaka? Karena itu, jika waktu itu ayahmu akan membunuhmu, tentu ada sebab yang lain. Bukan semata-mata dalam hubungannya dengan Harya Wisaka. Hamba akan menanyakannya kepada ibu. Tanyakanlah.
Tetapi tidak sekarang, pangeran. Aku tidak ingin menambah pedih perasaan ibu. Justru sekarang waktunya, Paksi. Ibumu melihat langsung apa yang akan dilakukan oleh ayahmu. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun anak muda itu pun kemudian bangkit sambil berdesis. Hamba akan mencobanya. Paksi pun kemudian menyusul ibunya masuk. Dilihatnya ibunya duduk di ruang dalam. Adik perempuannya berbaring dengan meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya, sedang adik laki-lakinya duduk di sebelahnya. Mereka hanya berdiam diri saja, merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Ketika melihat kedua adiknya, maka Paksi pun mengurungkan niatnya. Ia justru duduk di depan ibunya sambil berkata, "Sudahlah, Ibu. Seperti aku katakan tadi, kita akan mencari jalan keluar dari pusaran peristiwa yang tidak kita kehendaki ini. Aku sudah pasrah, Paksi." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada kedua adiknya, "Tidur sajalah sambil menunggu pagi." "Bagaimana aku dapat tidur lagi, Kakang?" jawab adik laki-lakinya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, aku mengerti. Tetapi setidak-tidaknya berbaringlah di pembaringanmu. Aku akan duduk bersama ibu di sini." Paksi tidak memaksanya. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Aku duduk di peringgitan, Ibu." Ibunya mengangguk. Ketika Paksi keluar, Pangeran Benawa pun bertanya, "Kau sudah menanyakannya?" "Belum, Pangeran. Ibu duduk bersama adik-adik hamba." Pangeran Benawa mengangguk. Katanya, "Baiklah. Mungkin besok pagi kau dapat berbicara dengan ibumu." Dalam pada itu, Pangeran Benawa pun kemudian bercerita tentang Harya Wisaka yang lepas dari tangannya. Mungkin Harya Wisaka dan Ki Tumenggung Sarpa Biwada sudah bertemu lagi di tempat-tempat yang hanya mereka kenal saja. "Kedudukan hamba menjadi sangat sulit," berkata Paksi kemudian. "Ya," jawab Pangeran Benawa. "Tetapi mungkin tidak lagi setelah kau mendapat penjelasan dari ibumu, kenapa ayahmu ingin menyingkirkanmu sejak semula tanpa ada kaitannya dengan Harya Wisaka." Paksi menarik nafas panjang. Katanya, "Mudah-mudahan aku menemukan jawabnya." Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti perasaan Paksi. Tetapi memang tidak ada pilihan lain. Ki Tumenggung Sarpa Biwada memang sudah terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Harya Wisaka. Ia telah menyembunyikan Harya Wisaka yang melarikan diri dari bilik tahanannya. Sampai langit membayang cahaya fajar, maka Pangeran Benawa dan Paksi masih duduk di peringgitan. Di ruang dalam, ibunya juga masih duduk merenung. Anak perempuannya sudah tertidur di pangkuannya, sedangkan anak laki-lakinya masih juga duduk di sampingnya. Di peringgitan Paksi bertanya kepada Pangeran Benawa, "Apa yang akan kita lakukan?" "Kita menghadap Ki Gede Pemanahan dan selanjutnya menghadap Ayahanda. Kita harus memberikan laporan, apa yang terjadi di rumah ini. Apakah ibu dan adik-adik hamba dapat dianggap ikut bersalah karena Harya Wisaka semalam ada di sini? Kita akan memberikan pertimbangan kepada Paman Pemanahan yang mendapat beban untuk menangkap kembali Paman Harya Wisaka. Tetapi menurut pendapatku, ibu dan adik-adikmu tidak dapat dinyatakan ikut bersalah." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dengan kerut di kening, ia pun bertanya, "Kapan kita akan menghadap Ki Gede?" "Sekarang," jawab Pangeran Benawa. "Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Pada saat seperti ini, Paman Pemanahan tentu sudah bangun dan berbenah diri." "Baiklah. Aku akan minta diri kepada ibu dan adik-adikku." Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku pun akan minta diri." Paksi pun kemudian masuk ke ruang dalam. Jantungnya terasa berdesir ketika ia melihat ibu dan adik-adiknya masih berada di tempatnya tanpa bergeser setapak pun. "Ibu," desis Paksi. Ibunya mengangkat wajahnya dan memandang Paksi dengan kerut di dahi. "Aku minta diri, Ibu." "Kau akan pergi kemana?" "Mengantar Pangeran Benawa ke istana. Melaporkan bahwa keluarga ini telah menyembunyikan Harya Wisaka? Kami tidak dapat menyembunyikan peristiwa yang terjadi di rumah ini. Apalagi Pangeran Benawa sendiri telah terlibat di dalamnya. Apakah dengan demikian ibu juga akan ditangkap? Atau bahkan kami berdua?" bertanya adik laki-laki Paksi.
Tidak, jawab Paksi. Ibu dan kalian berdua tidak akan ditangkap karena kalian tidak ikut bersalah. Adik laki-laki Paksi itu terdiam. Ibu, berkata Paksi kemudian. Pangeran Benawa juga akan minta diri. Aku tidak dapat berdiri untuk keluar ke peringgitan, Paksi. Adikmu tidur di pangkuanku. Aku tidak ingin ia terbangun. Biarlah aku angkat anak itu ke pembaringannya. Tidak. Ia akan terbangun. Biarlah ia menikmati kesempatannya. Jika ia terbangun, maka ia tidak akan dapat tidur lagi. Biarlah Pangeran Benawa kemari, desis Paksi. Ibunya tidak mencegahnya. Paksi pun kemudian meninggalkan ibunya. Sejenak kemudian maka ia pun telah kembali bersama Pangeran Benawa. Aku minta diri, Bibi. Tahta pajang dari ayahanda. Ampun, Pangeran. Hamba tidak dapat mengantar Pangeran sampai ke Regol. Anak ini tidur di pangkuan. Sudahlah, Bibi. Jangan kejutkan anak itu. Agaknya tidurnya nyenyak. Iya, Pangeran. Meskipun barangkali ia bermimpi buruk. Pangeran Benawa menarik nafas panjang. Katanya kemudian. Aku mohon diri, Bibi. Aku minta maaf bahwa peristiwa yang tidak diinginkan telah terjadi di sini. Aku tidak dapat menghindarinya. Tetapi Bibi hendaknya percaya bahwa tidak akan ada tindakan sewenang-wenang. Terima kasih, Pangeran, sahut Nyi Tumenggung. Paksi akan ikut bersamaku. Ia juga harus menyampaikan laporan kepada Paman Pemanahan dan kepada Ayahanda Sultan. Silahkan. Hamba tidak dapat mencegahnya. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah. Pangeran Benawa berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, Selamat pagi, Bibi. Nyi Tumenggung mengusap matanya. Tetapi wajahnya tetap saja menunduk mengamati wajah anak perempuannya yang tidur di pangkuannya. Sejenak kemudian, Paksi dan Pangeran Benawa pun telah meninggalkan rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada menuju ke rumah Ki Gede Pemanahan. Mereka ingin bertemu dan berbicara lebih dahulu dengan Ki Gede sebelum mereka menghadap Kanjeng Sultan, meskipun Pangeran Benawa yakin bahwa ayahandanya akan menerimanya meskipun masih terlalu pagi. Menjelang fajar terdengar derap 2 ekor kuda yang berlari menuju ke rumah Ki Gede Pemanahan. Tidak terlalu cepat, agar suara derapnya tidak mengejutkan orang-orang yang tinggal di sebelah-menyebelah jalan. Namun keduanya tidak meninggalkan kewaspadaan. Mungkin saja mereka tiba-tiba mendapat serangan dari tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan mungkin Harya Wisaka sendiri. Tetapi mungkin juga pengikutnya. Tetapi mereka berdua tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Bahkan mereka malah berpapasan dengan beberapa orang perempuan yang akan pergi ke pasar yang berjalan beriringan sambil membawa sisa obor belarak. Seorang di antara mereka berjalan sambil berdendang. Tidak terlalu keras, tetapi suaranya terasa menyentuh dinding jantung. Nadanya yang mengalun bukan menjeritkan keluhan, tetapi keluguan seseorang yang mengusung beban kewajiban yang berat. Perempuan-perempuan yang berjalan beriringan ke pasar itu menggendong bakul di punggungnya yang disambungnya dengan serumbung yang agak tinggi. Mereka membawa hasil kebunnya yang akan dijualnya untuk mendapatkan beberapa keping uang yang dapat dibelikannya garam dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang lain. Pangeran Benawa dan Paksi memperlambat kudanya. Sementara itu beberapa orang perempuan yang berjalan beriring itu menduganya bahwa keduanya adalah prajurit yang sedang meronda. Mereka adalah pekerja-pekerja yang sangat rajin, berkata Pangeran Benawa. Namun penghasilan mereka masih belum memadai. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, beban yang mereka bawa itu cukup berat. Namun uang yang mereka peroleh rasa-rasanya kurang seimbang dengan jerih payah mereka. Tentu tidak mudah untuk meningkatkan penghasilan mereka. Jika harga hasil kebunnya harus dihargai lebih tinggi, maka ada golongan yang merasa semakin sulit kehidupannya. Orang upahan yang menjual tenaganya akan mengeluh, karena penghasilan mereka nilai tukarnya akan menjadi semakin rendah. Paksi mengangguk-angguk. Memang tidak mudah untuk mengubah keseimbangan kesejahteraan rakyat Pajang. Dalam pada itu, maka beberapa puluh langkah lagi mereka akan sampai di rumah Ki Gede Pemanahan. Sementara langit menjadi semakin terang. Burung-burung liar pun sudah terdengar berkicau di pepohonan. Meskipun fajar telah naik, tetapi kedatangan kita di rumah Ki Gede tentu akan mengejutkannya.
Apalagi kita tidak disertai oleh Kakang Mas Sutawijaya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi Ki Gede akan segera mengetahui persoalannya. Ya. Pangeran Benawa mengangguk. Keduanya pun terdiam. Mereka sudah berada di depan regol halaman rumah Ki Gede Pemanahan. Keduanya segera meloncat turun. Mereka menuntun kuda mereka memasuki regol halaman rumah Ki Gede Pemanahan yang sudah sedikit terbuka. Dua orang pengawal menghentikan mereka. Namun setelah mereka melihat bahwa keduanya adalah Pangeran Benawa dan Paksi yang kebetulan juga mereka kenal, maka mereka pun dipersilahkan untuk masuk. Apakah Paman Pemanahan masih tidur? Tidak, jawab pengawal. Ki Gede tadi sudah turun ke halaman. Berjalan berputar-putar sebentar lalu masuk lagi lewat pintu seketeng. Katakan, kami akan menghadap. Salah seorang pengawal pun kemudian masuk ke longkangan lewat pintu seketeng yang tidak diselarak dari dalam. Sejenak kemudian, maka Ki Gede pun keluar lewat pintu peringgitan dan mempersilahkan Pangeran Benawa dan Paksi untuk duduk di peringgitan. Pagi-pagi sekali Pangeran dan Paksi sudah berada di sini. Apakah kalian baru datang dari hutan Jabung? Tidak, Paman. Kami datang semalam. Oh. Paksi rindu kepada keluarganya dan ingin bermalam semalam di rumahnya. Aku hanya ikut mengantarkannya. Ki Gede Pemanahan mengerutkan dahinya. Jawaban itu sangat menarik perhatian Ki Gede Pemanahan. Karena itu, sambil tersenyum Ki Gede pun bertanya. Jadi kalian benar-benar melakukannya? Pangeran Benawa pun memandang Paksi sejenak. Tetapi Paksi hanya menarik nafas panjang saja. Paman, berkata Pangeran Benawa kemudian. Adalah kebetulan bahwa Harya Wisaka benar-benar berada di rumah Paksi. Pangeran Benawa pun kemudian telah menceritakan bahwa ia gagal menangkap kembali Harya Wisaka, sementara itu ayah Paksi pun melarikan diri. Pangeran dan Paksi juga gagal menangkap Ki Tumenggung, bertanya Ki Gede. Aku tidak dapat melakukannya, Ki Gede. Tumenggung Sarpa Biwada itu adalah ayahku. Apalagi di hadapan ibu dan adik-adikku. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk kecil, sementara Pangeran Benawa pun berkata. Aku juga tidak dapat melakukannya. Baiklah, Pangeran. Aku harus memerintahkan para petugas sandi untuk bekerja lebih keras. Ternyata mereka tidak mengetahui bahwa Harya Wisaka ada di rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Dan bahkan mereka tidak tahu bahwa telah terjadi pertempuran di halaman belakang dan halaman depan rumah itu, rumah yang harusnya diawasi, karena nama Ki Tumenggung Sarpa Biwada sudah terkait dengan gerakan Harya Wisaka. Ketika Paman Harya Wisaka dan Ki Tumenggung melarikan diri keluar dari lingkungan halaman rumah itu pun tidak diketahui pula oleh para petugas sandi. Jika saja rumah itu diawasi, meskipun mereka tidak tahu bahwa Paman Harya Wisaka ada di dalam, mereka akan dapat melihat keduanya lari keluar melalui jalan dan menuju ke arah yang berbeda. Iya, Pangeran Benawa. Ini merupakan kelemahan kerja para petugas sandi yang tidak dapat dibiarkan. Apalagi sekarang, setelah Harya Wisaka lari dari rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Aku mohon maaf, Paman, bahwa aku tidak dapat menangkapnya. Bukan salah Pangeran. Harya Wisaka termasuk bukan orang kebanyakan. Seharusnya aku datang ke rumah Paksi bersama Paksi dan Kakang Mas Sutawijaya. Jika kami bertiga, Paman Harya Wisaka tentu akan tertangkap. Semuanya sudah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah peningkatan pengawasan di seluruh pajang. Mudah-mudahan Harya Wisaka masih belum meninggalkan gerbang kota. Mudah-mudahan, Paman, jawab Pangeran Benawa. Dalam pada itu, Ki Gede pun kemudian berkata. Silahkan duduk sebentar Pangeran dan kau Paksi, aku ingin berbicara dengan para petugas. Silahkan, Paman, jawab Pangeran Benawa. Ki Gede pun kemudian telah meninggalkan peringgitan. Di Serambi Ki Gede memberikan perintah-perintah kepada seorang lurah prajurit yang bertugas. Pagi ini, semua pengawasan harus ditingkatkan. Terutama di gerbang kota dan regol-regol di segala arah. Baik, Ki Gede. Perintah Ki Gede akan segera aku sampaikan kepada Ki Lurah Surapada. Setelah itu, perintahkan Ki Lurah Surapada untuk segera menghadap. Baik, Ki Gede. Sejenak kemudian telah terdengar derap kaki dua ekor kuda yang berlari kencang di jalan di depan rumah Ki Gede Pemanahan itu. Ketika Ki Gede kembali duduk di peringgitan, maka Pangeran Benawa dan Paksi sudah mendapat hidangan minuman hangat.
Minumlah, berkata Ki Gede Pemanahan yang kemudian duduk kembali bersama mereka. Siapakah kedua orang berkuda itu, Paman? Bertanya Pangeran Benawa. Prajurit yang bertugas. Aku perintahkan mereka menghubungi Ki Lurah Surapada. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Namun kemudian diraihnya mangkuk minumannya sambil berdesis. Marilah Paksi. Mumpung masih hangat. Paksi pun kemudian mengangkat mangkuk pula. Namun Paksi masih juga bertanya. Ki Gede. Aku sudah minum tadi semangkuk, jawab Ki Gede sambil tersenyum. Namun sebelum mereka meletakkan mangkuk mereka, terdengar derap kaki kuda yang terputus di depan regol halaman. Seorang penunggang kuda telah menuntun kudanya memasuki halaman rumah Ki Gede Pemanahan. Ki Lurah Surapada, desis Ki Gede Pemanahan. Sebenarnya lah Ki Lurah Surapada yang datang dan yang kemudian naik ke pendapa. Marilah, Ki Lurah. Ki Gede pun mempersilahkan. Ki Lurah pun kemudian telah duduk pula bersama mereka. Apakah dua orang yang aku perintahkan menemui Ki Lurah sudah sampai di rumah Ki Lurah? Ki Lurah Surapada mengerutkan dahinya. Dengan kerut di kening, Ki Lurah itu berdesis. Belum, Ki Gede. Belum ada orang yang datang menemuiku. Aku juga belum pulang pagi ini. Oh, Ki Gede mengangguk-angguk. Ki Lurah ada di mana semalam? Ki Lurah Surapada itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya Pangeran Benawa dan Paksi berganti-ganti. 3 orang prajurit Sandi terluka parah malam tadi, desis Ki Lurah. Ki Gede Pemanahan mengerutkan dahinya, sementara Pangeran Benawa dan Paksi mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Bertanya Ki Gede. Para petugas Sandi yang mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada melihat Harya Wisaka melarikan diri dari rumah itu. Mereka berusaha untuk menangkapnya. Tetapi gagal. 5 orang yang mengejarnya, 3 orang terluka parah, sedang 2 orang yang lain terluka ringan. Tetapi Harya Wisaka itu terlepas dari tangan mereka. Tumenggung Sarpa Biwada? Seorang petugas Sandi yang lain, sempat melihatnya dan mengejarnya. Tetapi juga tidak berhasil. Pangeran Benawa beringsut sejengkal. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata, ceritakan apa yang telah terjadi semalam. Pangeran, berkata Ki Lurah Surapada. Para petugas Sandi melihat Pangeran dan Paksi memasuki halaman rumah Ki Tumenggung. Para petugas memang mendapat perintah khusus untuk mengamati rumah itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa para petugas tidak tahu bahwa Harya Wisaka ada di rumah itu. Bersambung ke bab 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.